1 itu kan jam 1 itu jam 1 tanggal 1 Februari. Jadi saya udah masuk duluan mata kuliah di hari Kamis itu, hari Selasa sama Kamis itu, hari Selasa terutama sama Kamis saya punya mata kuliah tuh yang tabrakan. Jadi saya mungkin nanti setelah teman-teman dari PPL itu baru saya bisa adjust jadwal sama anak S1 ya. Untuk adjust itu kan saya nggak bisa pindah ruangan karena kan mungkin yang lulusan bahasa Inggris di sini tahu bahwa ruangan itu penuh karena kita membatasi mahasiswa itu sekarang 25. Jadi kelas yang dulunya cuma 4 kemudian berkembang jadi 5, sekarang itu kelas itu paralelnya 6. Jadi semua ruangan itu terpakai. Ya, terutama mata-mata kuliah research, mata-mata kuliah yang project based itu memang kita membatasi hanya 25 biar dosennya tidak terlalu capek memeriksa report dan segala macam kan. Jadi untuk pindah jam mereka juga tabrakan pasti misalnya saya harus tanya tuh pertama jam yang mereka nggak tabrakan satu kelas karena kan mereka di bahasa Inggris itu kan mereka bebas memilih dosen ya. Jadi mereka begitu keluar jadwal mereka lihat tuh. Nah itu salah satu proyek perubahan kepemimpinan yang dibuat. Misalnya contoh gitu ya. Jadi mahasiswa itu bisa memilih dosennya. Tidak di sign up oleh pimpinan jurusan, tidak. Jadi begitu kelas dibuka, nah dosen tuh bisa memilih tuh, mahasiswa bisa memilih untuk misalnya mata kuliah A misalnya. Dia lihat tuh dari 6 kelas tuh yang mana tuh dosen. Jadi dosen yang masuknya bagus, memberi materi dengan baik, memberikan feedback, membantu proyek dan seterusnya itu biasa kelasnya cepat penuh. Tapi ada bahkan dosen yang sampai dengan terakhir misalnya belum dapat kuota yang penuh gitu ya. Nah itu yang jadi saya harus cari waktu untuk bisa teman-teman S1 itu, teman-teman kalian S1 itu nggak tabrakan jadwalnya. Pertama mereka nggak boleh tabrakan karena dulunya kan kalau dulu tuh misalnya dari semester 1 kelas A, di semester 2 dia akan kelas A juga, semester 3 dia akan kelas A sampai terakhir tuh semester 8 dia akan kelas A. Kalau sekarang enggak. Dia bisa begitu IC dia semester 1 kelas A, di semester 2 dia bisa cari kelas yang dia suka gitu loh. Nah, biasanya mereka itu pindah-pindah kelas kan antara satu mata kuliah, misalnya mata kuliah A dia di kelas mata kuliah let's say psikolinguistik dia di kelas A, terus dia di research dia di kelas C. Jadi squeeze in jadwalnya agak sulit memang ya. Itu. Jadi saya harus cari jadwal yang tepat untuk pindahin mereka ya, karena pindahin kalian itu nggak mungkin ya. Pertama junior itu harus menghargai senior ya, jadi junior harus mengalah ya. Jadi itu. Yang kedua saya harus cari ruangan ya kan. Mereka udah oke, misalnya udah oke pindah, nah saya harus cari ruangan yang kosong di jam itu. Entah itu di lantai 1, yang pasti lantai 2 nggak bisa dipakai karena itu Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia punya itu lantai 2. Kemudian saya bisa harus cari di lantai 1, entah itu di gedung selatan apa utara. Nanti coba saya cari. Jadi hari Kamis lagi ya? Untuk hari Kamis, Sir, sudah tidak ada, Sir. Jadi semuanya itu dipindah di hari ini. 1 minggu 1 kali ya? Ya, tinggal 1 minggu 1 kali, Sir. Oh ya, berarti sebenarnya yang dulu yang 1 SKS dibagi, 2 SKS dibagi 2 hari gitu ya, 2 SKS satu-satu itu di squeeze aja jadi satu. Ya iyalah, itu lebih baik gitu loh. Daripada 50 menit ya, enggak ini. Oke, jadi itu insya Allah minggu depan 2 minggu kalian PPL ya? Iya, 2 Sir. minggu PPL. Setelah itu emang puasa ada kuliah nggak sih? Sampai dengan H-3 kalau tidak salah sesuai LMS, mudah-mudahan tidak Oh, diubah lagi. iya mudah-mudahan tidak banyak here and there di otak-atik gitu ya. Iyalah supaya puasa kalian bisa berpuasa dengan keluarga masing-masing bagi yang muslim ya. Yang non-muslim bisa kembali ke daerah Puasa, masing-masing kayaknya gitu. tapi tetap masih ada kuliah, Sir. Nanti H-3 Lebaran baru mulai pengimputan nilai, Sir. Masa? Iya.
Nanti H-3 itu Padahal S1 saya udah kosongkan itu semua mata kuliah di S1 untuk Ramadan. Kan udah 11 bulan ya kita ngurusin dunia kan. 1 bulan kita ngurusin akhirat dulu lah ya. Benar, Sir. Iya, jadi minggu depan teman-teman PPL 2 minggu ya. Jadi malam ini nggak lama-lama karena suasana juga udah malam ya. Sorry sekali lagi sorry kalau saya tuh nggak diingetin sama si siapa tuh Siti ya. Nah Siti juga saya lupa gitu karena saya nggak sempat masukin di Google Calendar. Kalau nanti setelah ini saya masukin lagi Google Calendar tanggal berapa. Nah gimana kemarin UASnya aman ya? Kira-kira saya harus membeli nilai apa itu? Rancangannya, esainya. Sir, dari waktu nggak ada cukup, Sir. Saya tahu. Saya dikasih tahu Siti waktu itu. Ya. Sampai dengan malam itu panitia itu masih minta soal ke saya. Saya bilang nggak ada soal. Di proyek kepemimpinan itu soalnya udah ada di LMS. Mereka itu cuma menulis esai. Paginya ditelepon lagi, Pak, ini udah mau siap-siap ujian. Mana soalnya? Saya bilang soal apa? Nggak ada itu mereka nulis esai kok. Mantap, Sir. Kalau kemarin itu kami mungkin ada kendalanya itu kan sesuai yang Sir katakan buat rancangannya dulu sebelum masuk. Jadi setelah dibuat rancangan-rancangan ternyata di dalam proses pengembangan dari rancangan itu ternyata waktunya sangat mepet, Sir. Ya, itu pun kali ya, ini makanya dibikin 2 SKS aja ujiannya gitu ya. Harusnya itu pun dipakai stopwatch, Sir. Ya, jadi dibatasi waktu. Jadi kalau terlambat ya tidak bisa masukkan. Tidak bisa masuk. Maksudnya, tapi kan siapa yang ngasih stopwatch? LMS-nya? Pengawas, Sir. Pengawas. Kalau kita tahu kita yang mengawas langsung. Oh, begitu. Jadi kalian ngabisin waktu berapa kemarin? Kalau tidak salah, Sir, kemarin itu cuma 60 menit atau 50 menit kemarin 50 itu. 50 menit kayaknya ya. Saya nggak, kalau nggak salah itu si Siti bilangnya ke saya sih emang hitungannya 1 SKS 50 menit. Iya. Nulis esai 50 menit gitu ya. Makanya setelah saya baca-baca itu kok kayak ada beberapa yang kepotong gitu ya, nggak. Makanya tapi penilaiannya kan saya tahu bahwa itu penilaian proses gitu ya, bahwa saya tahu bahwa esainya itu baik gitu ya. Dalam artian intinya kan kita dapat gitu ya, bahwa kemudian itu kurang waktu, pertimbangannya lain pasti ya. Intinya sih saya pengen teman-teman itu secepat-cepatnya bisa menyelesaikan program PPG ini dan dapatkan sertifikasi, itu aja. Amin. Ijazah sebagai guru itu aja. Ya, kalau cuman kuliah kan teman-teman udah selesai itu. Nah, malam ini kita akan melanjutkan ngobrolnya bentar aja nih tentang proyek kepemimpinan. Jadi kan esainya udah dibikin tuh ya rancangannya ya. Nah sekarang proses eksekusinya akan seperti apa? Sesuai dengan planning di LMS ya. Ntar saya coba bentar saya buka dulu. Bentar ya. Saya dari tadi sore ini agak susah aksesnya saya. Betul. Nah ini memulai dari diri, ya, eksplorasi konsep. Jadi siswa dapat memahami langkah sistematis dalam merencanakan dan mengelola proyek. Gitu. Rencana, merencanakan. Nah, ini ada template-nya kan teman-teman bisa lihat di situ tuh, ya. Pendirian bank sampah, lokasi di mana, Maret, koordinator siapa gitu loh. Profil project gitu, ya.
dan seterusnya. Intinya sih setelah mid semester ini kemarin kan kita dalam bentuk ide ya. Sekarang setelah ini kita akan masuk ke tahap eksekusi, udah pemilihan lokasi. Sebenarnya kita udah lebih cepat ya pada saat itu ya. Teman-teman udah memilih lokasinya di SMP Negeri 7 kan. Tinggal proyeknya dimatangkan aja, apa saja yang akan teman-teman bahas di situ dalam langkah di project plan-nya. Saya nggak tahu mereka mengadopsi apa itu template project plan. Tapi ya udahlah kita pakai itu aja ya. Template project plan itu yang ada di LMS ya. Ini bisa nggak ya? Mana nih? Google Chrome. Nah ini, coba kita lihat nih bareng-bareng nih. Tahuan di sini kelihatan ya? Nih, ada rencana, rancangan akan dikerjakan. Ini profil project, mempermudah Anda untuk melaksanakannya. Memang implementasinya nanti tahun depan. Ya, pada saat semester depan, bukan tahun depan. Tapi sekarang teman-teman akan melaksanakan itu tuh. Nih. Jadi ini tahapannya. Jadi teman-teman akan membuat ini model seperti ini ya. Jumlah kegiatan ya. Jadi apa itu output dan outcome, hasil yang diperoleh ya. Target apa, buat timeline ya. Jadi ini nih tempat work ya. Ini. Kemudian kita lihat dulu ini semuanya ya supaya gampang. Nih anggaran bagaimana bikin anggaran. Kemudian ini kualitas keberhasilan proyek ya. Page 5-nya ini tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok ya. Siapa melakukan apa, targetnya bagaimana, alur komunikasi. Udah sih. Nggak ada lagi. Habis. Jadi itu ya. Jadi teman-teman yang pertama ini template project-nya ini teman-teman bisa pakai yang ini aja. Ya. Jadi modelnya akan seperti ini, profile project-nya, nama project-nya apa, ya. Kemudian bagaimana pelaksanaannya di mana. Jadi nama project-nya apa tuh kemarin ya, kalau nggak salah tuh, yang orang terlambat itu jadi nggak? Iya, saya ingin menjelaskan, Sir. Ya. Sebetulnya itu kami dapatkan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, karena di sini di area kuliah kami pun banyak ditemukan peserta didik dari SMP yang bersangkutan bahwa mereka itu sering bolos dan juga sering datang terlambat. Nah, setelah kami melakukan konfirmasi langsung kepada kepala sekolahnya, Ibu Suharti Damaser. Nah, ternyata ada masalah lain yang lebih urgen, Sir. Apa itu? Ternyata di daerah tersebut, kebetulan, Sir, daerah tersebut adalah saluran irigasi, Sir. Di dalam sekolahnya itu sering banjir, Sir. Ya. Nah, makanya sering banjir, bahkan ada beberapa kelas setelah dilakukan observasi, bahwa ternyata ada beberapa kelas juga yang biasanya mereka pindah ke ruangan di aula yang lebih tinggi daripada ruang kelas untuk ini banjirnya, Sir, karena belum seluruh ruangan kelas ternyata di dalam sekolah itu yang sudah dapat ini renovasi dari dana bantuan yang ada, Sir. Jadi makanya itu saya juga ingin konfirmasi, Sir, jika memang masih memungkinkan, apakah kita apakah bisa untuk mengganti proyek dengan catatan kami mengubah secara sistematis apa yang sudah kami rencanakan kemarin, kemudian menguploadnya kembali, karena sesuai hasil analisis dan observasi di lapangan ternyata bahwa ada masalah yang lebih urgen. Kebetulan juga kontekstual dengan apa yang terjadi saat ini, kan masih musim-musimnya bencana, Sir. Apakah boleh kami mengubah polanya atau bagaimana, Sir?
Oh sudah. Bagi saya sih nggak masalah. Selama rancangannya itu rancangannya tepat, kemudian bukan hanya masalah tepat sasaran ya, tetapi bagaimana secara prinsip teman-teman itu apa namanya, punya kapasitas untuk melaksanakan itu ya, gitu loh. Jadi teman-teman punya kapasitas untuk bisa melaksanakan itu yang paling penting. Poin pertama itu. Kemudian teman-teman tidak terbebani untuk mengubah proyek. Ya, ya toh apa tuh anggaran pendapatan belanja negara aja kan ada APBN perubahan gitu ya. Ada adjustment di mana-mana gitu berdasarkan kebutuhan. Jadi bagi saya nggak masalah. Yang masalah itu misalnya pada saat teman-teman kemudian akan melaksanakan proyek itu tidak bisa terlaksana karena misalnya waktunya mepet dan seterusnya. Toh kan ini akan dirancang nanti dilaksanakan kan semester 2. Ya kan? Di semester 2 kan pelaksanaannya. Jadi rancangannya nggak apa-apa, dibikin aja. Toh yang terpenting dari proyek mata kuliah proyek kepemimpinan ini adalah teman-teman mampu melaksanakan satu proyek perubahan yang berdasarkan visi yang bersama disusun. Kemudian item-itemnya yang perlu atau filosofinya pertama adalah solutif gitu ya. Dia harus solutif. Kemudian dia harus kolaboratif, berkolaborasi dengan orang banyak. Kemudian integratif, terintegrasi. Ya. Apakah jadi setiap kali misalnya teman-teman ingin mengubah proyek atau apapun itu, ya itu 3 poin itu aja yang ditanyakan gitu ya, menjadi selain itu yang bagja dan segala macam gitu ya. Tetapi filosofinya adalah apakah proyek ini solutif, menjadi bagian dari solusi atau menambah urusan, baik itu di pihak pemangku kepentingan, dalam hal ini target dari proyek, yang kedua teman-teman sendiri. Ya. Ingat bahwa ini mata kuliah kok. Ya. Berbeda ini kalau misalnya sekolah karir. Sekolah karir yang teman-teman harus melakukan itu untuk bisa naik pangkat gitu. Misalnya saya memberi mata kuliah proyek perubahan atau proyek kepemimpinan misalnya kemarin di Polda Gorontalo atau ini dekat-dekat ini di Polres Gorontalo atau di beberapa instansi perbankan. Itu memang dalam kerangka mereka melakukan itu gitu ya. Mereka harus melakukan itu. Kalau tidak akan bisa mereka untuk berkarir. Jadi itu. Yang kedua adalah itu tadi berkolaborasi dengan banyak orang dan integratif. Bagi saya nggak masalah. Firman nggak masalah. Urung rembuk aja. Selama itu adalah kesepakatan kalian, ya. Toh menjadi pemimpin itu kan nggak usah banyak teori. Yang terpenting kan mengakomodir ya semua kepentingan. Tidak bisa memang diloloskan semuanya. You can't please everyone, ya kan? Agak sulit itu, tetapi minimal aspirasi dan semua keinginan itu tertampung dengan baik sehingga bisa dilaksanakan. Ya, itu aja. Boleh. Bagi saya sih boleh. Saya nggak menemukan ada apa itu? Ada kewajiban untuk menjaga itu nggak boleh kemana-mana, gitu ya. Nggak boleh berubah. Misalnya contoh. Setelah kami diskusi dengan kepala sekolah kan target sasaran kami kan ternyata kepala sekolah membutuhkan hal lain, proyek lain. Ya kan? Nggak mungkin dong. Ya kan? Logikanya kan begitu. Logikanya kan kayak kita ini sebenarnya mau kasih beras misalnya. Tapi tiba di lokasi ternyata mereka lebih butuh pakaian dalam untuk anak-anak popok. Masa kita tetap mau ngasih beras, sedangkan beras mereka udah berlebih? Nggak mungkin dong. Ya kan? Jadi kebutuhan di SMP 7 ternyata ini, barang ini. SMP 7 lebih butuh ini dibandingkan ini. Itu maksudnya. Ya. Boleh, silakan. Nggak masalah menurut saya. Yang penting, pertama, bicarakan baik-baik dengan semua penghuni ruangan ini. Ya. Itu kesepakatan bersama untuk mengubah gitu ya. Jangan ada hard feeling ya. Bahwa Anda kuat sebenarnya itu Jomar bagaimana ya. Jangan mending diomongin gitu loh. Aman. Ya, mending diomongin gitu loh. Ini kita gimana ya? Seorang pemimpin itu
kadar emosinya itu harus di atas rata-rata, dalam artian segala sesuatu itu boleh diomongin. Ya. Segala sesuatu itu bisa untuk diperbincangkan dengan baik. Ya. Nggak boleh perbincangannya boleh lama, yang penting mencapai kesepakatan. Ya, oke. Ada lagi pertanyaannya? Aman untuk proyek. Jadi teman-teman lihat aja template ini, jangan lupa itu proyeknya apa, kemudian siapa melakukan apa, itu pentingnya untuk membuat rancangan, karena ini nanti di UAS pasti ini akan diminta, ya. Siapa membuat rancangan ini, apa proyeknya, siapa melakukan apa, ya. Jadi secara garis besar, bukan cuma secara garis besar, tapi secara detail, teman-teman harus bikin job deskripsi, ya. Misalnya Gamar bikin apa, ya. Firman bikin apa, dan semua yang lain bikin apa, gitu. Kemudian ada targetnya apa, siapa melakukan apa, targetnya apa, dan terakhir adalah timelinenya bagaimana, kebutuhan anggaran akan seperti apa. Nanti lihat aja di LMS. Ya, itu maksudnya LMS. Bagaimana ininya, ya, bagaimana modelnya. Kalau mau dibikin itu kan, jadi jangan, maksud saya gini loh, kalaupun misalnya minta dibikin project plan, itu kan ada template-nya ya. Kalian bisa bikin yang menarik gitu loh, project plan-nya dengan model itu gitu. Itu sebagai benchmark. Ya, mungkin kalian punya template di Canva atau apa gitu ya. Aplikasi lain untuk project plan yang bisa kalian bikin. Itu kan nggak menarik gitu ya, tampilannya kok kayak Microsoft Word yang jelek gitu. Oke. Christine, ada yang mau dibilang? Belum ada. Oh, saya pikir tadi naruh mic di sini mau menyatakan sesuatu. Kata motivasi katanya kayaknya Pak. Oh, Butuh ini sih, Sar. Belum tidak. gimana? Emang apa mata kuliah lain atau ini lain, modul lain ini ya, lagi banyak proyek ya? Bertumpuk, Banyak Sar. sekali, Sir. Bertumpuk ya. Makanya saya mencoba untuk memfasilitasi teman-teman untuk load faktornya itu agak berkurang di saya gitu ya, untuk mata kuliah ini biar nggak nambah lagi gitu. Yang memudahkan teman-teman. Saya paham kok situasi itu seperti apa, saya paham banget. Makanya kalau misalnya just talk to me kalau misalnya ada apa-apa di grup itu, boleh nggak kayak gini? Udah bolehlah ya, mau saya selama itu masih dalam koridor aturan yang berlaku, tidak melanggar prinsip norma-norma pendidikan gitu ya, tidak melanggar moral, tidak melanggar aturan di PPG, for me it's alright. Nggak harus gimana-gimana. Oke, ada yang lain? Ada yang mau diomongin lagi tentang proyeknya? Jadi next ini ya, setelah ini sambil nunggu balik lagi dari PPL ya, mengajar di sekolah, itu dibikin aja dulu ya rancangan plan-nya. Nggak usah ribet-ribet. Yang penting itu tadi ikuti aja template-nya, itu modelnya, benchmark-nya. Nanti teman-teman bikinnya agak menarik gitu ya, entah di PowerPoint kah atau apa, atau Canvas, terserah. Yang udah ada job deskripsinya dari teman-teman. Mungkin kalau penganggarannya bisa dihitung penganggaran seminimal mungkin. Kalau bisa dikerjasamakan dengan banyak pihak. Ya. Nanti kalau misalnya butuh ketemu siapa atau pengen ngobrolin dengan pihak mana, kalau saya punya kontak dengan mereka, pasti saya bantu untuk mempertemukan teman-teman dengan mereka. Ya. Masih gimana? Sar, ini mau dibikin dalam 2 kelompok atau satu proyek untuk semua kita satu kelas? Kalian nyamannya gimana? 2 aja ya. Kalau satu kan ketahuan banget tuh. Ketahuan banget kelas kepemimpinan ini nyantai banget gitu. Terketahuan kita ya. 2 aja ya. Jadi 5 orang misalnya gitu ya. Mungkin nggak terlalu beda proyeknya lah ya. Satu tapi misalnya ada 2 item yang dirancang tapi nggak terlalu jauh gitu. Ya. Misalnya
kalau teman-teman, sorry, saya lanjutin dulu biar saya nggak lupa ya. Misalnya teman-teman mau kerjasama sesuatu dengan Polres Gorontalo, misalnya ada proyek apa, itu saya bisa bantu. Saya besok pagi itu mau breakfast sama Kapolres, diundang breakfast sama Kapolres, ada satu proyek, mungkin saya bisa titip itu. Oh ini ada anak-anak PPG yang di SMP 7 itu, ini pengen kira-kira dari Polres itu apa yang bisa mereka kerjasamakan sama kalian, nanti bisa saya omongin besok. Ya, saya besok mau diundang breakfast sama dia, karena dia mau ngomong ada satu proyek perubahan yang pengen dia bikin di institusi dia. Jadi itu boleh. Dipikir-pikir aja lah, di istilahnya tuh gini, teman-teman. Kita harus bisa melihat, walaupun kita punya target gitu ya, ada aim yang kita mau tuju, tetapi ada momentum, ada situasi, ada kondisi, ada timing, ada faktor-faktor lain yang kita harus squeeze in ke dalam proyek kita. Itu kita harus sebagai seorang leader tuh harus bisa melakukan itu gitulah, harus bisa melakukan itu. Ya. Kadang-kadang tuh kalau program di kampus saya itu tinggal cocok-cocokkan aja tuh. Oh iya ini isi ini kayak ini, udahlah kita masukin di sini gitu. Here and there itu oke. Ya, gimana? Christine tadi apa yang mau disampaikan? Ini manggilnya Christine kan? Iya, Sir. Iya. Oke. Ya. Jadi, Sir, 2 minggu depan saat kembali ke kelas itu kami sudah harus memaparkan perancangan dari setiap kelompok gitu, Sir. Iya, itu yang diminta sama LMS kan. Ya. Saya sih nurut LMS aja gitu lah. Jadi ada 2 minggu teman-teman bikin aja, nggak usah ribet-ribet. Jadi misalnya dalam satu kelompok itu, kenapa tadi pertanyaan bagus, kenapa 2 kelompok, supaya kerjanya itu jelas gitu ya, job deskripsinya. Kalau 5 orang kan masih dikit ya, siapa menyiapkan administrasi, siapa yang merancang ini gitu loh. Ya. 2 minggu depan. Oke. Sip. Ada lagi yang lain? Aman? Boleh ya? Untuk sementara aman, Sir. Sip. Ya udah, kalau begitu kita akhiri pertemuan malam hari ini. Biar nggak lama-lama, paket datanya nggak habis banyak. Ya, terima kasih, Sir. Ya, oke ya. Yang penting sehat-sehat ya. Yang penting sehat-sehat. Let me know kalau misalnya dalam proyek itu perlu ada koneksi dengan pemangku kepentingan di luar yang bisa saya bantu untuk konekkan dengan mereka. Saya siap bantu. Cuman yang pasti besok itu saya pasti akan omongin itu ke entah itu misalnya penanganan kriminal gitu ya, tingkat kriminalitas anak remaja gitu di SMP yang mulai ada. Itu kan yang kemarin tuh masalah penikaman itu kan, yang anak sekolah tuh SMA tuh, yang SMK apa SMA tuh yang nikam karena cuma selisih paham. Jadi mungkin ada sosialisasi, ada program pendampingan dari kepolisian gitu ya. Nah itu bisa, insya Allah saya omongin besok, biar mungkin teman-teman bisa tambahin itu ke proyeknya, nggak masalah. Ya. Sip. Oke ya, thank you banget ya. Maaf mengganggu jadwal malamnya. Silakan menikmati suasana malam. Kalau yang mau nonton bola cepat tidur karena ntar malam Bayern Munchen lawan PSG kalau nggak salah. Ya. Benar, Sir. Ya. Oke ya, thank you semuanya ya. Sehat-sehat ya. Saya pamit ya. Thank you, Sir. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Bye, Sir. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.